Oke Mas, perkenalan saya Aris Susanto, perwakilan dari teman-teman Universitas Mercubuana, jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini kami akan mengulik sedikit usaha Masnya. Untuk keramik itu apa Mas? Jadi sebenarnya perkenalan dulu, nama saya Dwi Jaka, saya anak dari untuk keramik. Untuk keramik ini bergerak di bidang craft atau pottery keramik. Ada yang bisa namanya adalah gerabah. Cuman kita lebih ke keramik glass atau pottery glass seperti itu. Nah, untuk keramik ini bergerak di bidang craft ini dari mulai tahun 2013. Nah, dari 2013 itu kita proses seperti aksesoris. Kalau pengalaman usaha langsung ke keramik sih Mas, karena emang dari basicnya udah keramik. Nah, dengan kekonsistenan diri langsung menuju ke keramik tersebut. Ini sampai sekarang jumlah pegawainya sekitar berapa Mas? Untuk jumlah pegawai sekarang alhamdulillah 7 orang. 7 orang itu dari teman-teman muda. Jadi di sini seluruh keramik ini timnya itu masih muda-muda semua, dan saya pakai yang masih muda-muda semua yang bersemangat tinggi dan berpikir secara liar dan inovasi seperti itu. Apakah pernah mengalami kesulitan Mas? Kalau untuk proses produksi, untuk masalah kesulitan atau kendala itu sebenarnya tidak terlalu banyak sih Mas, karena emang kita dari awal udah atur strategi bagaimana proses-proses itu bisa dijalankan sebaik mungkin. Jadi kita menghindari dari permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala seperti itu. Jadi kita bisa meminimalisir kesalahan atau kendala-kendala yang akan terjadi hadapi. Untuk pemasarannya bagaimana? Untuk pemasaran untuk keramik ini di Indonesia ya, di lokal sampai ke internasional. Luar negeri seperti itu, alhamdulillah sudah sampai seperti itu pemasarannya. Kalau untuk pemasaran media sosial, kita pakainya di Instagram, Tokopedia, Shopee, dan Marketplace seperti itu. Nah, yang paling situ sebenarnya dari awal kita saling istilah Jawanya itu tertular gitu loh. Jadi dari teman ke teman. Nah, seperti itu ada cara yang bagus untuk mempromosikan suatu produk seperti itu. Yang paling banyak sekali dari media sosial Instagram. Nah, itu kita pakainya itu. Dalam sebulan kira-kira bisa menghasilkan berapa produksi Mas? Dalam 1 bulan produk keramik dapat memproduksi sekitar 1.200 sampai 1.500 cup atau produk yang biasa kita kerjakan seperti itu. Karena dari kemampuan tim dari keramik memang sudah teruji lah sebenarnya. Jadi dari skill, dari cara mereka membuat sebuah produk itu harusnya sudah main cepat gitu. Juga melayani custom juga Mas? Bisa. Di sini juga jadi ada order, ada bisa melalui custom gitu. Nah, kita custom itu bisa dari beberapa bentuk atau berwarna itu sesuai dengan apa yang diinginkan pemesan seperti itu. Untuk harganya produk keramik mulai dari harga 20.000 sampai ke 350.000. Masih terjangkau untuk kualitas produk yang benar-benar handmade yang kita buat, kita bikin sedemikian rupa sehingga untuk harganya masih bisa terjangkau di kalangan anak-anak juga atau buat. Nah, selama 2 tahun ini kan ada corona covid ini Mas, dampak ke usahanya gimana? Untuk dampak selama covid ini sedikit berpengaruh karena kita di bidang craft dan target pasar kita adalah di kafe-kafe atau di tempat yang rame-rame seperti itu, karena kita kan basicnya lebih ke multifungsi. Jadi benda multifungsi yang digunakan buat keperluan individu atau buat toko atau kafe-kafe yang sekarang lagi banyak. Nah, itu dampak dari COVID itu karena
kita menjurus di sebuah kafe, dan di situ kafe itu kan apa namanya rame ya itu ya, makanya buat digunakan untuk kafe. Nah sedangkan kalau PPKM itu kan libur, nah jadi di situ ada terhambat seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah apa namanya lebih normal lagi dan udah berkembang lagi seperti itu. Untuk strateginya Mas yang digunakan untuk pemasaran atau diterapkannya penjualan di untuk keramik untuk menghadapi persaingan itu gimana? Dari segi kualitas, tentunya dari segi kualitas Luhur Keramik juga memiliki sebuah apa namanya keunggulan sendiri. Jadi kita dari bahannya, kita dari warnanya, kita dari segi estetikanya. Nah jadi dari segi estetikanya itu dapat bersaing dengan apa namanya produk-produk lain seperti itu. Nah terus produk keramik ini memang diproses dengan resep sendiri. Jadi kita membuat resep sendiri dan apa namanya, dan resep itu emang jarang sekali digunakan dengan dari produk-produk yang lain seperti itu. Untuk cabangnya ada Mas? Untuk cabangnya sementara ini belum. Jadi masih di store, ini basic home industry lah sebenarnya. Untuk cabang belum, cuman kita ada kerjasama di Jakarta juga. Jadi sistemnya kerjasama, jadi barang Luhur Keramik ada di sebuah toko seperti itu. Nah di Jakarta ada, di Malioboro ada, sama di Hamzah Batik, di Pasaraya, dan ada beberapa toko yang bekerjasama dengan Luhur Keramik seperti itu. Pembuatannya gimana Mas? Untuk proses pembuatan di Luhur Keramik yang tentunya kita harus mencari sebuah bahan dulu ya. Pertama kita menggunakan bahan dasar tanah liat yang berasal dari Sukabumi. Nah sebenarnya tanah liat itu kan banyak sekali, ada tanah liat Sukabumi, ada Pacitan, ada Singkawang, ada Belitung, dan kita Luhur Keramik ini kita memakai tanah Sukabumi dengan campuran resep kita sendiri. Jadi apa namanya kualitas tanah emang berbeda dengan yang lain gitu. Nah dari proses awal pencarian bahan dasar tanah liat tersebut kita olah, kita apa namanya kita jadikan plastis ya, plastis dari menghilangkan homogen dari tanah liat tersebut, sehingga tanah itu bisa digunakan apa namanya secara handmade seperti itu. Nah kita prosesnya melakukan dari proses putar centering. Jadi putar centering adalah dari teknik pembuatan keramik di Luhur Keramik. Jadi kita apa namanya handmade itu kita pakai dari teknik putar centering. Nah, ya prosesnya adalah pemilihan bahan tersebut, lalu kita apa namanya olah, kita putar centering, setelah kita putar, kita bentuk bendanya tersebut. Nah, setelah itu kita bentuk, kita keringkan terlebih dahulu, lalu proses pertama adalah pembakaran. Jadi di Luhur Keramik itu ada 2 kali pembakaran. Yang pertama adalah pembakaran biskuit namanya, yaitu dengan suhu 800 derajat Celcius, dan yang kedua adalah 1200 derajat Celcius. Nah setelah tadi sudah dikeringkan, lalu kita bakar biskuit. Nah kita bakar biskuit, nanti setelah udah keluar baru kita warnai. Nah kita warnai itu kita memakai bahan dasar glasir yang namanya itu cat untuk keramik lah, istilahnya itu seperti itu. Nah itu namanya adalah glasir untuk keramik. Nah setelah udah keluar dari biskuit baru kita warna lagi, setelah kita warna baru kita bakar lagi. Jadi melalui proses 2 kali pembakaran seperti itu. Nah nanti kalau udah mulai proses pembakaran terakhir baru kita proses QC atau finishing seperti itu. Menjalankan usaha ini kesulitannya apa Mas? Dalam menjalankan usaha ini adalah kesulitannya salah satunya dari proses pembentukan ya, karena emang kita itu basic handmade. Jadi untuk kesulitan yaitu saat kita membuat sebuah benda produk. Nah itu kesulitannya sebenarnya cuma hanya di situ sih. Dan dari proses pembakaran. Nah dari proses pembakaran kita juga menggunakan filling. Nah jadi di situ kita yang benar-benar kita menghafalkan, atau kita harus apa ya, lebih bisa menghafal temperatur suhu seperti itu. Nah sulitnya di situ, karena kalau misalkan kita mengabaikan itu, nah hasilnya kita tidak bisa maksimal seperti itu. Kesulitannya seperti itu sih. Cuman di Luhur Keramik ini kita udah membuat strategi juga. Jadi dari apa namanya proses pembentukan kita bisa
menggunakan sebuah cara yang di situ kita menghindarkan dari kesulitan-kesulitan tersebut, seperti dari proses pembentukan, dari proses pembakaran. Nah, kita sudah menggunakan feeling atau strategi baru untuk menghindari kesulitan tersebut. Jadi lebih mudah seperti itu prosesnya. Ini kan kita kan masih kuliah Mas. Besok kan rencana kalau nggak ikut orang bikin usaha sendiri. Terus menurut Masnya faktor utama agar kita berhasil dalam usaha itu apa? Yang pertama adalah niat, niat, semangat, dan memiliki keseriusan. Nah, di situ kalau kita sudah memiliki sebuah dorongan diri, nah setelah sudah seperti itu, baru kita pelajari dulu usaha apa yang mau kita bikin seperti itu. Nah, kita ulik sedemikian rupa, ya kan, sehingga kita udah tahu tahap-tahapannya. Oh, kita harus mulai dari mana dulu nih, seperti itu. Karena kita kalau misalkan mau membuat sebuah usaha itu kita harus lihat dulu di mana segi alat-alat apa yang kita harus gunakan, terus segi pemasarannya kita mau menuju kemana, ya kan. Nah, itu juga harus dipikirkan, karena ketika kita membuat sebuah usaha sedangkan kita belum memiliki target yang dituju atau sebuah pasar yang akan dituju, atau produk kita itu mau di pasar di mana nih. Nah, itu kita harus cari tahu dulu seperti itu. Nah, setelah-selahnya seperti itu kita harus, itu sebenarnya hal yang simpel tapi kita harus tahu seperti itu. Nah, setelah seperti itu kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kita nggak usah harus yang langsung besar gitu. Nah, itu dari dalam sebuah usaha seperti itu kita lebih baik dari mulai yang kecil-kecil dulu. Misalkan kita mau membuat keramik nih contohnya kita. Nah, kita alat-alat kita juga belum banyak atau kita belum mumpuni alat-alatnya, kita belum mempunyai karena emang kita masih awal gitu kan. Nah, dari kita proses menyiapkan sebuah bahan yang emang pas dengan budget kita atau modal kita. Nah, modal kita itu kita juga nggak perlu banyak. Jadi sebuah usaha itu sebenarnya dari proses nol, kita modal sedikit tapi kita tahu caranya, start-upnya kita tahu. Nah, jadi dari situlah usaha itu akan berkembang secara secara baik, bertahap seperti itu. Nah, setelah sudah seperti itu, baru dari kita mengumpulkan modal, kita mencari sebuah alat-alat yang sekiranya itu lebih penting atau itu sangat diperlukan sekali. Nah, kita ibaratnya kita sisihkan sedikit uang untuk membeli sebuah alat tersebut, intinya seperti itu. Nah, terus setelah sudah seperti itu, kita tahu target pasar kita. Nah, dari awal itu ya kita titip-titipkan dulu, kita jualan di media sosial seperti itu. Nah, kita tawar-tawarkan ke teman-teman seperti itulah, intinya seperti itu kan. Dari situlah usaha kita akan berkembang sendiri nantinya. Dari proses kecil terus nanti akan bertumbuh seperti besar seperti itu. Yang penting adalah itu niat, semangat, dan berusaha. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ketika kita sudah menemukan sebuah pasar kita, nah disitulah kita bisa tahu nih, kita harus mempunyai produk apa nih untuk sebuah keperluan konsumen seperti itu. Nah, itu kita produksi. Nah, untuk produksi itu kita nggak harus langsung banyak, langsung deal, langsung gitu enggak. Kita cukup beberapa sampel atau beberapa karya. Nah, kita sampelkan di sosial media atau di masyarakat seperti itu.